perlunya penguatan ideologi dan pemerintahan itu kembali bahwa pentingnya kegiatan teknik kali ini memang untuk penguatan ideologi. Terus ada studi kritik khususnya dari kader, khususnya lagi kader yang telah mendapat porsi di pemerintahan maupun kebijakan. Dan tentunya karena mungkin ideologinya kurang kuat atau bagaimana, karena terseret oleh arus atau pragmatisme, akhirnya mereka justru ikut sistem dan tidak bisa berubah sistem itu sendiri. Jadi seharusnya kita itu menjadi garamnya dunia, kita malah menjadi asing dengan hal itu. Jadi ini merupakan kritik, mudah-mudahan akhir-akhir dari sini di SRI ideologinya tetap kuat dan apa yang nanti bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara ini bisa menjadi garamnya daripada bangsa dan negara. Hukum rasional maka karena saya percaya Pancasila, ya tak, bukan karena keniscayaan saya niscaya percaya Pancasila. Pancasila meskipun oleh Bung Karno saya pun setuju, sehingga Pancasila ini menjadi acuan dalam saya menulis. Jadi saya menulis ini seorang Pancasila ya. Tetapi bahasanya bahasa kekinian, kadang-kadang kok gak koyo bahasa Syrio masuk ke duit. Dengan cara-cara mengat resonansi eksistensi politik, ini kan bahasa yang baru. Dengan saya menyampaikan tentang hukum rasional perubahan supaya kita berubah, artinya perubahan kelakuan administratif. Jadi saya menarik kepada logis dan realistis. Jadi hukum rasional perubahan itu logis. Misalnya hanya awak di luar kagetan orang, nah karena kita ada perubahan kelakuan administratif. Lalu ramai ini piye? Mulai ada token ini piye? Misalnya, moro-moro presiden diculik atau Trump. Nah, posisi presiden kita diculik juga. Wih, itu kan karena kalian berpikir dari konstruksi berpikir yang berbeda. Konstruksi berpikir yang berbeda. Yaitu ketakutan, keraguan, kegelisahan yang mencelakakan tidak ada. Presiden kita seharusnya sekarang berbicara, kita tidak perlu takut, seharusnya gitu. Meskipun terkepung dari berbagai penjuru, kita tidak perlu takut. Kok menjelaskan ini presiden kita ini tentang kondisi saat ini, peristiwa-peristiwa politik saat ini, menjelaskan. Bukan demikian, pelindung dan pelindung. Ini representasi dari kita semua. Kita punya kesadaran kolektif menjadi presiden. Di titik inilah hukum nasional perubahan bekerja sebagai mekanisme historis yang menyingkirkan bentuk-bentuk yang usang. Jangan tersinggung. Saya ini dianggap usang, tidak apa-apa. Kalau free generation, si dari presiden kita ini dikatakan usang, jangan marah, dan saya marah. Nah, ketika peristiwa-peristiwa sosial politik terus berakumulasi, kontradiksi yang semula laten berubah menjadi akut. Ini tak jelaskan nanti. Benturan kepentingan tidak lagi dapat diserap oleh institusi hukum positif maupun mekanisme administratif. Konflik yang semula bersifat tersembunyi berubah menjadi fenomena tragis. Jadi hanya ada pelajaran fenomenologi jiwa bangsa. Ada nanti, tulis sudah itu. Fenomenologi jiwa bangsa. Konflik yang semula bersifat tersembunyi, saling mencurigai, NU, dia si aman ya.
berubah menjadi fenomena tragis yang terbuka. Dalam situasi inilah desibelisme menyatakan bahwa dunia sosial politik telah memasuki situasi batas yang meruncing. Situasi batas ini menandai bekerjanya apa yang disebut hukum rasional peralihan yang radikal. Apa ini? Ini objeknya ada. Ini peristiwa saat ini. Jangan takut lah, Indonesia itu gampang ini. Karena penulisnya di sini. Yang saya katakan saya tulis itu dilakukan oleh orang-orang itu. Saya menulis ini dilakukan. Cara melakukan ini, Ari Kameni ini, Prabowo ini, Putin ini, semua ini. Nah ini. Peralihan tidak lagi berlangsung secara gradual, nanti saya terangkan, melainkan melalui pemutusan. Yang lama tidak direformasi, yang lama tidak direformasi, tetapi ditanggalkan, yang baru tidak dinegosiasikan, tetapi dipaksakan oleh realitas material itu sendiri. Wah ini bersahabat sudah, realitas material, kok memaksakan ya. Nah sejarah ini. Terus kehidupan sosial tidak lagi dapat dituliskan secara utuh dalam bahasa normatif hukum. Ia tidak tunduk pada altar sakral legalitas yang diwariskan oleh tatanan lama. Ini tahu juga, karena kita suka berdebat soal makna. Iya, makna membuat regulasi untuk hari ini, ganti setahun. Perubahan sosial tak terganggu juga berjalan 10 tahun. Ini jadi, udah usah. Hanya disampah saja. Kok bias juga? Kok bias? Jadi iya, kene gunane kabeh regulasi wis dadi, gitu. Sing diusus kene. Objeknya ndak ada sudah. Hanya usah. Di fosil Mas Pani. Kan? Nah, kalau jalan di fosil udah gila nih. Mas Pani betul. Mas Pani bilang ke saya mengfosil. Nah, kehidupan sosial tidak lagi dapat dituliskan secara utuh dalam bahasa normatif hukum. Ia tidak tunduk pada altar sakral legalitas yang diwariskan oleh tatanan lama. Nesu, kenapa nesu ini? Aku masuk tatanan lama, biaya. Hukum yang telah kehilangan daya historisnya berubah menjadi beban struktural yang justru menghambat kemungkinan hidup sosial yang baru. Hukum rasional peralihan bukan hukum yang ditetapkan. Inggris melakukan itu konvensi deh. Saya memang membeku dia sekarang. Melainkan hukum yang terjadi, ia tidak disahkan tetapi berlangsung. Nah, ini bahasa tidak disahkan tetapi berlangsung. Lah kita apa? Sah. Lah ini. Nah, satu kembalikannya ini sah. Ya ini yang generik. Rekayasa itu sah. Nah, ia tidak diundangkan, tetapi dipaksakan oleh gerak material kehidupan sosial itu sendiri. Wah ini harus tak jelaskan ini, kuliah filsafat ini nanti. Ya kita baca program macam-macam lah, Fichte, Schelling, Hegel, Marx. Disinilah sejarah menunjukkan wataknya yang keras. Jangan-jangan sejarah itu penuh cinta kasih, tanpa kompromi sejarah itu. Disinilah sejarah menunjukkan wataknya yang keras. Perubahan tidak pernah meminta izin. Dan hukum rasional sejarah
tidak pernah menunggu persetujuan. Wah, orang bermoral nih. Ngono. Lah kok seneng karo moral-moral gitu ya? Ya kalau moral Pancasila enggak masalah. Tapi moral ahistoris itu berkeliaran di negara kita ini, di setiap lorong-lorong kehidupan. Merdeka. Agen-agen moral ahistoris itu banyak. Kan negara merdeka. Di sinilah sejarah menunjukkan wataknya yang keras, perubahan tidak pernah meminta izin, dan hukum rasional sejarah tidak pernah menunggu. Nah, dia terus berlari kok, mendistorsi kehidupan sosial. Boleh aku ngomong, manusia ini endapan saja sebenarnya, gitu, nesu, soalnya sekadung, mulia, gitu, nesu. Kalau ngomongnya materialisme ngamuk, wah Mas Jokowi membawa kita pada ateisme. Lah ateisme ini apa? Apa yang mau ngerti toh kabeh, gitu loh. Jadi ini bukan ideologi komunisme ini. Bagi bangsa Indonesia, kita tidak berideologi komunis. Ya nanti soal kejahatan kelas, perjuangan kelas itu dalam kuliah, tapi tidak kita percayai. Setelah kita pelajari kan tidak kita percayai. Ideologi tetap Pancasila. Jalan sejarah kita, jalan sejarah Pancasila. Meskipun Uni Soviet Sosialis, Republik sudah bubar, tetapi rakyatnya masih konstruksi budayanya masih Marxis gitu. Kan materialisme historis dialektis itu kan sebenarnya